Selamat datang kembali adik-adik. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dasar sudut hingga letak sudut pada sistem koordinat Kartesius. Nah, sekarang muncullah sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana hubungan antara besar sudut dengan panjang sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku? Nah, apakah hubungan tersebut selalu berubah atau justru memiliki pola tertentu? Nah, pada pembelajaran ini, kita akan menemukan jawabannya melalui materi perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasikan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku, kemudian menjelaskan konsep perbandingan trigonometri, kemudian yang ketiga menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut, dan yang keempat menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan kalian ingin mengetahui tinggi pohon tersebut. Nah, apakah kita harus memanjat pohonnya? Tentu tidak. Nah, apakah kita harus menebang pohonnya agar bisa diukur? Tentunya juga tidak. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ternyata cukup dengan mengetahui jarak pengamat dan eh, jarak pengamat terhadap pohon dan besar sudut elevasi. Nah, kita di sini sudah dapat menentukan tinggi pohon tersebut. Nah, tetapi sebelum sampai ke perhitungan itu, kita harus memahami terlebih dahulu hubungan antara sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, coba lihat pada gambar ini bahwa di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku. Misalkan, uh, nah di sini sudutnya ini alfa, yang di mana pada segitiga siku-siku ini terdapat tiga sisi, yaitu sisi A, B, dan C. Yang di mana sisi di sini yang pertama itu adalah sisi depan. Itu sisi depan itu adalah sisi yang berada tepat berhadapan dengan sudut alfa. Kemudian ada sisi samping, yaitu B, yang dimana merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut alfa, tetapi bukan sisi miring. Kemudian yang ketiga itu adalah sisi miring. Ini merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang paling panjang. Nah, jadi sekarang mari kita berpikir sejenak. Nah, misalkan terdapat dua segitiga siku-siku yang memiliki sudutnya itu sama. Misalkan sudutnya itu 30 derajat. Nah, walaupun ukuran kedua segitiga itu berbeda, ternyata jika kita membandingkan panjang dan panjang sisi-sisinya ini, hasil perbandingannya ini akan selalu tepat. Nah, inilah yang menjadi dasar kita uh, pada konsep perbandingan trigonometri. Nah, dengan kata lain, yang tetap itu bukan panjang sisinya itu, tetapi perbandingannya. Nah, yang di mana di sini ada pun perbandingannya. Yang pertama itu adalah perbandingan terhadap sinus, yaitu bisa cara mudah mengingatnya itu dengan demi, yang di mana cara kita mencari sinus ini, sin alfa ini adalah depan miring, demi, depan miring, itu depan per miring. Nah, kemudian jika kita selanjutnya mencari sinus, yaitu kita cukup dengan mengingat dengan sami, yaitu samping per miring. Kemudian untuk mencari tan, yaitu dengan desa, yaitu depan per samping. Nah, yang dimana cara mudah kita mengingat itu dengan demi, sami, desa, yaitu depan miring, samping miring, depan samping. Nah, kemudian next. Nah, kemudian di sini juga terdapat uh, perbandingan kebalikan dari uh, kebalikannya, yaitu mencari sekan, yang dimana definisinya itu adalah miring terdepan, kemudian mencari sekan, yaitu miring tersamping, dan kotangan, yaitu adalah samping terdepan. Nah, di sini pun ada hubungannya, dapat dilihat pada tabel. Kemudian next. Nah, di sini terdapat contoh soal. Nah, yang dimana di sini kan diketahui, yaitu uh, sebuah segitiga siku-siku dengan panjang
sisi depannya itu adalah 5, kemudian panjang sisi sampingnya itu 12, kemudian tentukan nilai sin alfa. Nah, diketahui Nah, yang di mana sebelum menghitung, jangan terburu-buru untuk memasukkan rumus terlebih dahulu. Tetapi, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasikan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang di mana pada saat ini kan diketahui depannya itu 5, kemudian sampingnya itu 12. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah sin alfa. Nah, di mana kita kan mencari sin alfa, yaitu sinus. Yang di mana rumusnya itu tadi adalah sisi depan dengan sisi miring. Berarti kita membutuhkan panjang sisi miring. Apakah pada soal panjang sisi miringnya ini sudah diketahui? Tentu saja belum kan? Nah, oleh karena itu kita harus mencarinya terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, yang di mana langkah pertama yang kita harus lakukan, yaitu adalah kan karena segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yang di mana C yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, yang di mana C ini sama dengan 5 kuadrat ditambah, yang di mana C sama dengan 4, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, setelah dioperasikan mendapatkan hasil 13. Nah, eee kemudian setelah itu langkah keduanya itu, kita menghitung nilai sinusnya. Dan kita sudah mengetahui, eee, ketiga sisi segitiganya. Selanjutnya kita menggunakan, definisi sinus yang di mana yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Nah, di mana, sisi depannya itu tadi 5 dan sisi miringnya itu adalah 13. Kemudian setelah kita operasikan dan mendapatkan hasil yaitu, 5/13. Nah, bahwa dapat kita, ketahui pada soal ini kita tidak dapat langsung menggunakan rumus sinusnya. Kita harus berpikir terlebih dahulu karena kita, belum mengetahui sisi miringnya. Maka langkah-langkah pertama yaitu adalah mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian setelah sisi miringnya itu, diperoleh baru kita dapat menentukan nilai sinusnya. Nah, bahwa ini menunjukkan penyelesaian soal trigonometri yang paling penting bukan hanya menghafal rumus, tetapi memahami konsep dan memiliki langkah penyelesaian yang tepat. Nah, baik, terima kasih atas perhatian kalian adik-adik. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.